Apa kabar sahabat Gudang Buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan masuk pada bagian kedua dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan judul Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Allah juga menceritakan tentang azab berupa badai topan, yaitu banjir besar yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh yang kafir. Allah juga menceritakan bagaimana dia menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menumpang di dalam kapal bersama beliau. Kisah tersebut terdapat di dalam surah Al-Quran, antara lain surah Al-A'raf, surah Yunus, Hud, Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun, surah Asy-Syu'ara, surah Al-Ankabut, surah Asy-Syafat, dan Al-Qamar. Bahkan Nabi Nuh ditetapkan sebagai nama salah satu surah penuh di dalam Al-Quran, yaitu surah Nuh. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu sekalian selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu sekalian tidak menyembah Allah, aku takut kamu semua akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat.' Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, 'Sesungguhnya kami memandang engkau berada dalam kesesatan yang nyata.' Nuh menjawab, 'Wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepada kamu sekalian amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dan apakah kamu sekalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu sekalian tentang peringatan dari Tuhan kalian dengan perantara seorang laki-laki dari golongan kalian sendiri, agar dia memberi peringatan kepada kalian, dan mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa, dan supaya kamu sekalian mendapat rahmat.' Lalu mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan ia dan orang-orang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya." Quran Surah Al-A'raf ayat 59-64. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Yunus, yang artinya, "Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika ia berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, jika terasa berat bagi kamu sekalian tinggal bersamaku dan peringatanku kepada kalian dengan ayat-ayat Allah, kepada Allah lah aku bertawakal. Oleh karena itu, bulatkanlah keputusan kalian dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian untuk membinasakanku. Kemudian, janganlah keputusan kalian itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu sekalian memberi tangguh kepadaku. Jika kamu sekalian berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepada kalian. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya.' Lalu mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan ia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan di bumi, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu." Quran Surah Yunus ayat 71-73. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Hud, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia berkata, 'Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu sekalian, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu sekalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan.' Lalu berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, 'Kami tidak melihat kamu kecuali sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas diri kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta.' Nuh berkata, 'Wahai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagi kalian? Apa akan
kami paksakan kalian menerimanya, padahal kamu sekalian tidak menyukainya. Dan Nuh juga berkata, wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu sekalian sebagai imbalan bagi seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi, aku memandang kamu sekalian sebagai suatu kaum yang tidak mengetahui. Nuh juga berkata, wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu sekalian mengambil pelajaran? Aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Aku juga tidak mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatan kalian, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya, kalau begitu aku termasuk orang-orang zalim. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Oleh sebab itu, datangkan saja kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian, jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah bermanfaat kepada kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian semua. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu sekalian. Dia adalah Tuhan kalian semua, dan hanya kepadanya kalian semua dikembalikan. Kaum Nuh itu justru berkata, iya, Nuh itu hanya membuat-buat nasihat saja. Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu, hanya aku yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kalian perbuat. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, sesungguhnya kami pun mengejek kalian, sebagaimana kalian semua mengejek kami. Kelak, kamu sekalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga ketika perintah kami datang, dan dapur telah memancarkan air, kami pun berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, yaitu jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit orang saja. Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Lalu Nuh memanggil anaknya, sedangkan anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. Nuh berkata kepada anaknya, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama-sama orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Akhirnya gelombang laut menjadi penghalang di antara keduanya, hingga jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Lalu difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, yaitu hujan, berhentilah. Kemudian air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan. Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Al-Judi. Lalu dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim itu. Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkaulah yang benar. Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya ia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya amal perbuatannya tidak baik,
Oleh sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya nanti aku termasuk orang-orang yang merugi." Lalu difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atas dirimu dan atas umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Itulah di antara berita-berita penting tentang yang gaib dan yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Kamu tidak pernah mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Oleh sebab itu bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Hud ayat 25-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya yang artinya, "Dan ingatlah ketika kisah Nuh sebelum itu, ketika ia berdoa dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan ia berserta keluarganya dari bencana yang besar. Dan kami juga telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Oleh sebab itu kami tenggelamkan mereka semuanya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 76-77. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Mu'minun yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu sekalian selain Dia. Mengapa kamu sekalian tidak bertakwa kepadanya?' Lalu para pemuka yang kafir di antara kaumnya berkata, 'Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi kedudukannya dari kalian semua. Lagi pula, kalau Allah menghendaki tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Oleh sebab itu, tunggulah, bersabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.' Nuh berdoa, 'Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku.' Lalu kami wahyukan kepadanya, 'Buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami.' Ketika perintah kami telah datang dan tanur, yaitu dapur, telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis hewan dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim itu, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dan orang-orang yang zalim dari orang-orang yang zalim.' Lalu berdoalah, 'Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kekuasaan Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.' Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara yang artinya, kaum Nuh telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu sekalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak meminta imbalan kepada kalian atas ajakan-ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.' Mereka berkata, 'Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu hanyalah orang-orang yang hina?' Nuh menjawab, 'Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu sekalian menyadari. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini tidak lain hanya pemberi peringatan yang menjelaskan.' Mereka berkata, 'Sungguh jika kamu tidak mau berhenti dari seruanmu itu, wahai Nuh, niscaya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dirajam.' Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya
Kaumku telah mendustakan aku, oleh sebab itu adakanlah suatu keputusan antara diriku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersamaku. Lalu kami selamatkan Nuh dan orang-orang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi, maha penyayang. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 105 sampai 122. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Ankabut, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14-15. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Asy-Syaffat, yang artinya, sesungguhnya Nuh telah menyeru, berdoa kepada kami. Sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan doa adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Lalu kami jadikan anak-anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Quran Surah Asy-Syaffat ayat 75 sampai 82. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Qamar, yang artinya, telah mendustakan pula kaum Nuh sebelum mereka. Mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan ia orang gila dan ia sudah pernah diberi ancaman. Lalu ia mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air hingga bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Lalu kami angkat Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan pemeliharaan kami, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sungguh alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar ayat 9-17. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu sekalian, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau saja kamu sekalian mengetahuinya. Nuh berkata, wahai ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, tetapi seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka pada keimanan agar engkau mengampuni mereka, justru mereka memasukkan jari-jari tangan ke dalam telinga mereka dan menutupkan baju mereka ke wajah mereka, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka pada keimanan dengan cara terang-terangan. Sesungguhnya aku juga menyuruh mereka lagi dengan cara terang-terangan dan dengan diam-diam. Lalu aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian. Sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anak kalian, mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untuk kalian. Mengapa kamu sekalian tidak percaya dengan kebesaran Allah? Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu sekalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat? Allah juga menciptakan padanya bulan,
sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Allah juga menjadikan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Lalu Dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Allah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan agar kamu sekalian menapaki jalan-jalan yang luas di bumi itu. Nuh juga berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai aku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anak mereka tidak menambah kepada mereka selain kerugian belaka. Mereka juga melakukan tipu daya yang amat besar." Lalu mereka berkata, "Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Setelah itu mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Oleh sebab itu janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu menetap di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tetap menetap, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan." Quran Surah Nuh ayat 1-28. Allah juga telah menyebutkan kisah Nuh di dalam ayat-ayat lainnya. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah memuji beliau dan mencela orang-orang yang menentang beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa yang artinya, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Quran Surah An-Nisa ayat 163-165. Allah juga berfirman di dalam surah Al-An'am, Dan itulah hujan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-An'am ayat 83-87. Allah juga berfirman tentang kisah Nuh di dalam surah At-Taubah, yang artinya, belumkah datang kepada kalian berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Oleh sebab itu Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surah At-Taubah ayat 70. Allah juga berfirman di dalam surah Ibrahim yang artinya,
Belum sampaikah kepadamu berita tentang orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang yang sesudah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diperintah untuk menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Quran Surah Ibrahim ayat 9. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Isra yang artinya, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya ia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surah Al-Isra ayat 3. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Quran Surah Al-Isra ayat 17. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Ahzab yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, dari Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 7. Allah juga berfirman di dalam surah Syad yang artinya telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, Tsamud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul. Mereka semuanya tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul. Oleh sebab itu pastilah bagi mereka azabku. Quran Surah Sad ayat 12-14. Allah juga berfirman di dalam surah Ghafir, yaitu Al-Mu'minun, yang artinya sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan rasul, dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul mereka untuk menawannya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Oleh karena itu aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-6. Allah juga berfirman di dalam surah Asy-Syura, Dia telah menyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka padanya. Allah menarik pada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surah Asy-Syura ayat 13. Allah juga berfirman di dalam surah Qaf yang artinya, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, penduduk Ras, Tsamud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Lut, penduduk Aikah, dan kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Oleh sebab itu sudah semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Quran Surah Qaf ayat 12-13. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat yang artinya, dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surah Az-Zariyat ayat 46. Allah juga berfirman di dalam surah An-Najm yang artinya, dan kaum Nuh sebelum itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Quran Surah An-Najm ayat 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Hadid yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Lalu di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Quran Surah Al-Hadid ayat 26. Allah juga berfirman di dalam surah At-Tahrim yang artinya, Allah menjadikan istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Oleh sebab itu suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk ke jahanam. Quran Surah At-Tahrim.
Demikianlah kisah Nabi Nuh yang terdapat pada beberapa surat di dalam Al-Quran. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.